Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah pelajaran dari sekolah penderitaan. Kita akan merenungkan tema ini melalui nats Alkitab dari Yunus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-17 yang berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tema saat teduh kita pagi ini adalah pelajaran dari sekolah penderitaan. Nats kunci terambil dari Yunus 2 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku." Terkadang hidup berjalan dengan tidak baik. Ketika hal itu terjadi, seperti Yunus, kita perlu mengajukan suatu pertanyaan sukar kepada diri kita sendiri.
Apakah ada dosa dalam hidup saya? Yunus jelas terang-terangan tidak taat kepada Allah. Suatu pemberontakan terhadap kehendak Allah. Apa yang kita pikirkan ketika seorang manusia berbuat dosa? Penghakiman atau penginjilan dan pertobatan? Mari kita belajar dari Yunus. Terhadap orang-orang Niniwe yang jahat, Yunus berpikir bahwa mereka seharusnya dihukum dan tak diberi kesempatan kedua. Yunus lebih condong memberikan penghakiman, sekalipun Allah menghendaki Yunus melakukan penginjilan agar mereka bertobat. Penghakiman adalah otoritas Allah. Namun sekalipun Allah telah berencana mendatangkan malapetaka bagi orang-orang Niniwe yang jahat, tetapi setelah mereka sadar dan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Yunus 3 ayat 10. Di sini Yunus seharusnya belajar kehendak Allah, belajar membagikan kasih Allah bagi orang-orang yang terhilang. Sebagai akibat pemberontakannya, Yunus mengalami pembentukan jati diri di hotel bawah air yang bau. Suatu penderitaan yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Penderitaan Yunus bukanlah suatu penghakiman, tetapi suatu pelajaran tentang perlunya pertobatan dari ketidaktaatannya. Mari kita melihat kemuliaan Allah dalam semua ini. Penderitaan yang kita alami bisa saja tidak berkaitan dengan diri kita, tetapi berkaitan dengan bagaimana orang-orang melihat kuasa Allah bekerja melalui kelemahan kita. Yunus berada dalam situasi tidak berdaya, tetapi Allah menggunakannya untuk memimpin bangsa yang menyembah berhala itu menuju pertobatan. Apakah Anda mengalami masalah perut ikan paus? Jangan lupa mengajukan pertanyaan sukar tersebut. Semoga Anda menemukan kelepasan di tengah keputusasaan yang Anda hadapi. Ingatlah, penderitaan adalah pelajaran yang tidak dapat kita pelajari dengan cara lain. Amin.